Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening dan langsung saja kami tampilkan emiten update pada pagi hari ini. Mungkin salah satunya adalah emiten yang sedang Anda incar atau sudah ada di portofolio saham Anda. Ada sektor properti. Ciputra Development atau CTRA telah menerbitkan MTN tambahan 25 juta dolar Singapura. Kemudian ada Bumi Serpong Damai, BSDE, targetkan marketing sales 2021 naik 7,87%. Kedua emiten ini pemirsa mengalami penguatan cukup signifikan di atas 5% pada penutupan hari Rabu kemarin. Kira-kira akan berlanjut tidak ya pada pagi hari ini? Mengingat ini adalah akhir pekan, nanti akan kita lihat bersama. Ada PTPP akan merampungkan 2 proyek bendungan senilai 1,66 triliun rupiah dan RUPST Bank BTN putuskan tidak bagi dividen. Dan yang menjadi fokus kami pada pagi hari ini adalah dari properti PT Ciputra Development Tbk CTRA, di mana seperti tadi yang telah disampaikan ini menerbitkan MTN tambahan 25 juta dolar Singapura. Dan kinerja Rabu 10 Maret kemarin naik 5%, 1.200. Kinerja 6 bulan terakhir naik 55,8%, PER-nya sekitar 72 kali, market cap-nya 22,3 triliun rupiah. Kita akan kembali berbincang pemirsa bersama dengan Pak Maksi Lisya Putra selaku AVP Equity Analyst BNI Sekuritas. Pak Maksi, masih bisa dengar suara saya Pak? Iya, terima kasih Pak Maksi. Kita lanjutkan sedikit dulu untuk sektor infrastruktur ya. Konstruksi tadi masih ada hutang, membahas mengenai emiten apa sih yang menarik dari sektor konstruksi ini Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya hampir semuanya bisa bilang menarik ya. Cuma mungkin kalau dipilih kita bisa memilih Wika ya. Wika karena perusahaan itu memiliki portfolio bisnis yang sangat beragam. Ditambah lagi kan anak usahanya itu Wika Realty nantinya akan menjadi holding BUMN Hotel Indonesia. Nah, dengan yang jadi Wika Realty menjadi BUMN Hotel itu diharapkan akan mendorong Wika juga hidupnya secara keseluruhan. Oke, anak usahanya yaitu Wika Realty. Wika Realty ini akan menjadi holding dari BUMN Hotel. Iya. Jadi ini akan menguntungkan ya untuk induk usahanya yaitu Wika. Iya, diharapkan begitu ya. Karena kan nanti kan akan konsolidasi ke atas. Oke, menjadi holding dari perusahaan-perusahaan perhotelan BUMN, apakah tidak akan membuat Wika terpisah? Maksud saya adalah Wika Realty ini terpisah dari Wika, tetap dia akan menjadi anak usaha dari Wika ya? Betul, iya. Oke, ini akan menjadi booster juga untuk induk usahanya yaitu Wika, sehingga Anda merekomendasikan Wika. Kalau kita cermati pergerakan dari harga saham Wika saat ini, Pak Maksi, karena pembukaan perdagangan sudah berlangsung tepat pukul 9 ini naik 0,3%, 1.655. Dan kalau review pergerakannya selama 1 bulan terakhir cenderung turun sekitar 16,5%. Semenarik apa melihat pergerakan dari Wijaya Karya? Nah, kita masih lihat potensial upside-nya masih cukup tinggi, Mbak Prisa ya. Target harga untuk Wika itu 2.500, jadi masih cukup jauh. Sebenarnya kan juga ditunjang oleh anak-anak usahanya terus tumbuh seperti Wika Beton, lalu juga Wika Gedung ya. Memang mungkin yang induknya saat ini memang cukup mengalami tantangan berat dengan adanya pandemi. Tapi kita perkirakan untuk tahun 2020 kemarin. Untuk tahun 2021 ini kita perkirakan akan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Baik, akan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, minimal berapa? Ya, minimal di atas 10 kali. Karena kenapa? Karena tahun lalu itu low base ya. Karena low base, jadi kelihatannya tahun ini akan tumbuh kencang. 10 kali ya? Ya, itu paling tidak. Karena meskipun demikian, Mbak Prisa, masih di bawah perolehan tahun 2019. Masih di bawah perolehan tahun 2019? 2019, ya, sebelum pandemi. Artinya meskipun ada kenaikan 10 kali tetap di bawah performa tahun 2019? Betul. Ya, karena kan tahun lalu itu kan jatuh ya, semua jatuh. Semuanya jatuh, Mbak Prisa. Berarti kurang positif dong, Pak Maksi? Kenapa? Kurang positif dong? Positif artinya adalah bangkit. Jadi tahun itu bangkit semua. Ada kebangkitan di sana ya, meskipun tidak belum sampai ke titik di mana sebelum pandemi. Betul, karena itu masih perlu waktu lagi tentunya. Baik. Pak Maksi, kalau Anda bilang ada peluang target price 2.500, tapi ini memang investasi jangka menengah ya. Belinya di posisi berapa? Ya di sekarang pun juga oke Mbak Prisa. 1675? Iya. Kita waspada? Kalau dia turun ke level berapa Pak Maksi?
waspada kalau diturun ke, ya tapi kalau sudah begini ya, kalau untuk investasi jangka menengah panjang sih kita hold aja dulu Mbak Prisa. Tapi mungkin balik teman-teman yang trading, mungkin ya kalau mungkin teman-teman yang trading harian, mungkin kalau di bawah 1.600 mereka harus waspada. Oke, di bawah 1.600 harus waspada untuk Wijaya Karya, emiten yang dijagokan dari sektor konstruksi ya Pak Maksi ya. Iya, betul. Baik, indeks harga saham gabungan pemirsa, saya bacakan ya, dibuka di teritori positif 0,94%, 6323 atau naik 59 poin. Pak Maksi, kalau melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan di pembukaan hari Jumat ini di 63, kemudian penutupan di hari Rabu di 62, berarti ada gap ya? Tadi sudah disampaikan naik 0,9% ya. Tadi berapa? Naiknya 0,9%. 0,9%. 63 sebentar Pak. 6324. Sementara target Anda sudah sangat dekat 6350. Oh iya, betul. Berarti kalau 6350 tadi mungkin bisa jadi ke arah 6400. Tapi kembali saya tadi sampaikan Mbak Prisa, bisa jadi investor lokasi profit taking juga ya, karena kan memang sudah positif sejak beberapa hari lalu ya. Mungkin bagi para investor yang sudah ada mencatatkan gain, mungkin mereka bisa profit taking dulu sambil bisa mencicil beli saham-saham lain yang masih dianggap murah. Waspada profit taking ya, karena kenaikan sudah cukup signifikan dari 62-an, hari ini indeks ke 63, targetnya masih di 6350 ya Pak Maksi? Iya, betul. Dan bisa menuju ke arah 64 ya. Bisa ke? Bisa menuju ke arah 64 ya, 6400. Hari ini bisa ke 64 kira-kira? Ya, bisa, tapi menuju ke sana ya. Baik. Menuju ke sana, ya. Oke, trennya berarti masih up untuk indeks harga saham gabungan, tapi waspada ya profit taking karena beberapa saham sudah naik signifikan. Betul. Baik, tadi kita punya emiten update Pak Maksi, Ciputra Development telah menerbitkan MTM tambahan 25 juta dolar Singapura. Anda bilang tadi selain sektor konstruksi ataupun infrastruktur yang menarik dicermati karena fundamentalnya cukup bagus adalah properti. Nah, Ciputra ataupun CTRA ini kenaikannya cukup signifikan di hari Rabu kemarin 5% dan dalam 6 bulan 55,8%. Sementara kalau mencermati pembukaan pada pagi hari ini sambil menanti data RTI tampaknya juga masih menguat. Iya, 1,67%, 20 poin 1.220. Bagaimana tanggapan dari BNI Sekuritas? Ya, memang CTRA merupakan salah satu emiten properti yang memiliki fundamental yang bagus ya. Di dalamnya kan dulu ada penggabungan Ciputra Surya dan Ciputra Property. Jadi Ciputra Development sendiri fokus pada pembangunan retail property development seperti perumahan yang citra-citra begitu. Sementara di sisi lain dia juga ada bisnis dalam hal pusat perbelanjaan mulai Ciputra Surya dan juga ada perbelanjaan Ciputra Property, sementara perumahan di Surabaya melalui Ciputra Surya. Setelah ya, Ciputra Development juga kan memiliki perumahan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari 20 kawasan yang dimiliki oleh Ciputra Development. Nah, dengan tadi Mbak Prisa sampaikan menerbitkan MTN ya, 25 juta Singapura dollar, itu merupakan upaya perseroan untuk menerbitkan multi currency debt, di mana itu dananya itu akan dipakai untuk refinancing dan juga untuk menambah modal kerja perseroan. Jadi memang kan biasa kan bagi dunia usaha itu mereka memberikan hutang untuk membayar hutang yang lama. Ditambah lagi mereka juga memberikan hutang untuk mendanai ekspansi mereka. Apalagi kan dengan pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penjualan barang mewah atau properti dan juga DP 0%, itu diharapkan akan membangkitkan anima masyarakat untuk membeli perumahan. Karena kita tahu backlog atau kekurangan perumahan Indonesia itu masih cukup tinggi, sekitar 10 juta ya. 9-10 juta rumah ini merupakan pasar yang bagus bagi properti. Oke, Pak Maksi, apakah Ciputra yang paling potensial di antara emiten sektor properti lainnya? Selain Ciputra juga ada seperti BSDE ya. BSDE, lalu juga ada Sumarekon. Itu Sumarekon juga kita lihat bagus. Apalagi Sumarekon kan memiliki proyek-proyek perumahan di berbagai wilayah ya. Ada yang paling baru saja meluncurkan yang di Bogor pada bulan November lalu. Oke. Dan ternyata meluncurkan di Bogor itu ternyata animo masyarakat sangat tinggi, sangat baik. Mungkin karena Bogor itu buffer area yang dekat dengan Jakarta, jadi permintaan sangat tinggi. Dan itu juga Sumarekon juga
memiliki permintaan tinggi itu disepong. Berarti pilihan dari sektor properti cukup banyak ya Pak Maksi, ada Ciputra, BSDE, SMRA. Kita jeda dulu Pak Maksi, nanti kita bahas lebih jauh target price-nya di posisi berapa. Kalau tadi konstruksi lebih ke jangka menengah, apakah juga properti demikian? Kami akan segera kembali pemirsa mengulas saham pilihan usai jeda pariwara berikut.